Selamat pagi adik-adik semuanya. Senang sekali kakak bisa berjumpa kembali dengan adik-adik di kegiatan rutin kita yaitu PKH-LK. Tentunya adik-adik masih ingat apa itu PKH-LK? Ya, betul sekali. PKH-LK adalah pendidikan kecakapan hidup dan literasi keuangan. Baiklah adik-adik, sebelum kita memulai kegiatan, terlebih dahulu kita akan membaca doa. Kita akan membaca doa bersama-sama dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, terima kasih adik-adik. Semoga kegiatan kita hari ini lancar dan adik-adik juga bisa memahami materi atau sesi kita di pagi ini. Baiklah adik-adik semuanya, sebelum kita memulai kegiatan kita ini, terlebih dahulu kakak akan membagikan speaking untuk adik-adik semuanya. Oke, pasti adik-adik senang dong. Kenapa kakak kasih speaking ini? Karena agar adik-adik fokus pada sesi kita. Nah, speakingnya seperti apa? Coba ya, nanti ikutin kakak. Kakak akan memberikan petunjuk dahulu. Nah, ketika kakak bilang selamat pagi, adik-adik tepuk satu kali seperti ini. Misalnya contohnya, selamat pagi. Nah, ketika kakak bilang selamat siang, maka adik-adik tepuk dua kali. Selamat siang. Nah, ketika kakak mengucapkan selamat malam, nah adik-adik tepuk tapi tidak ada suaranya, cukup sampai seperti ini. Nah, kegiatan ini bisa kita coba dulu ya, agar nanti adik-adik bisa terus mengulang-ulang sampai akhirnya bisa konsentrasi. Oke ya, kita akan mulai. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Nah, ini bisa dilakukan terus sampai kalian benar-benar konsentrasi ya. Bisa diulang-ulang sampai kalian juga hafal. Oke, terima kasih karena sudah mau bersama-sama melakukan speaking dahulu. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik masih mengingat di sesi yang lalu kita membahas tentang apa? Ayo, apa? Iya, betul sekali, kalian hebat karena masih mengingat sesi yang lalu. Betul sekali ya, di sesi yang lalu kita membahas tentang stres dan bagaimana cara mengatasinya. Ya, waktu itu kita sudah membahas dan adik-adik pastinya masih ingat dong, apa sih stres itu? Ya, betul sekali. Iya, stres adalah perasaan. Itu perasaan ya. Perasaan tertekan yang kita alami ketika kita punya masalah dan masalah itu belum terselesaikan. Nah, itulah makanya itu bisa membuat kita stres, kita tertekan dan kita merasa stres sekali dengan masalah-masalah yang kita hadapi dan belum ada penyelesaiannya. Nah, adik-adik, tentunya adik-adik pernah mengalami, adakah yang antara kalian yang pernah mengalami bertengkar atau berantem, entah itu dengan saudaranya ataupun dengan teman-temannya, teman-teman main ataupun teman-teman sekolah? Ada? Boleh bercerita? Oke, ada ya? Bertengkar dengan teman ataupun dengan saudara. Pasti ada yang pernah seperti itu. Itulah benar ya, betul sekali. Kadang-kadang biasanya kita itu punya masalah atau kita punya masalah atau bermasalah dengan teman-teman kita, dengan orang tua kita, dengan saudara kita. Dan itu penyebabnya adalah kurangnya komunikasi antara kita dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, berlanjut dari situ, nah sesi kita hari ini adalah, judul sesinya adalah komunikasi yang baik. Nah,
adik-adik, kasih ini kita bertujuan untuk apa? Memahami. Yang pertama nih ya, agar adik-adik yang memahami pengertian komunikasi yang baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, adik-adik itu berlatih komunikasi yang baik dengan atau kepada orang lain. Jadi dua nih ya tujuan kita, tujuan sesi kita hari ini ya teman-teman. Baiklah ya, kita akan bahas ini bersama-sama ya teman-teman ya. Komunikasi yang baik. Apa ada yang tahu apa itu komunikasi yang baik? Belum tahu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nah, nanti kita akan belajar bersama-sama tentang komunikasi yang baik ya. Komunikasi yang baik itu merupakan komunikasi yang mampu menghasilkan perubahan sikap pada orang yang kita ajak bicara atau orang yang berkomunikasi dengan kita gitu ya. Nah, dengan kata lain, komunikasi itu kita bisa bertukar informasi, terus bertukar ide, juga bertukar pesan, terus juga perasaan, dan juga sikap antara dua orang atau kelompok yang sedang melakukan komunikasi ya. Itu seperti itu ya adik-adik ya. Nah, untuk komunikasi sendiri ada dua jenis komunikasi. Yang pertama ya, komunikasi verbal. Apa sih komunikasi verbal? Komunikasi verbal itu adalah komunikasi yang pesannya jelas, ya ini pesannya jelas. Terus bahasanya juga mudah untuk dipahami dan juga punya tujuan yang jelas. Nah, ini adalah komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, ada komunikasi non-verbal. Apa sih itu komunikasi non-verbal? Nah, komunikasi non-verbal ini adalah komunikasinya itu pakai bahasa tubuh. Pakai bahasa tubuh ya. Nah, pakai bahasa tubuh, misalnya contohnya nih ya, nanti ada. Misalnya ketika diajak untuk pergi, kalian hanya menggeleng. Kayak gitu ya. Atau mungkin kontak mata. Misalnya ketika diajak, kalian hanya mengedipkan mata. Gitu ya. Atau mungkin hanya ada ekspresi. Ketika misalnya kalian ada yang kalian sedang dalam keadaan marah, mungkin ekspresinya kalian hanya diam, cemberut. Nah, itu adalah komunikasi non verbal ya adik-adik. Nah, oke. Sekarang kita akan ambil diskusi. Kita akan diskusi kelompok, masing-masing kelompok. Karena kita ini ada 10 orang, kita akan buat 2 kelompok saja. Misalnya ya, kalau misalnya kalian hanya 10 orang, kita bikin 2 kelompok. Satu kelompoknya itu 5 orang. Tapi misalnya kalau misalnya lebih dari 10, misalnya ada 12, kita bisa bikin 3 kelompok, masing-masing 4 orang kayak gitu ya. Nah, untuk kelompoknya ini kita akan berdiskusi. Berdiskusinya tentang apa sih? Bisa aja diskusinya tentu saja tentang komunikasi yang baik tadi. Nah, kakak di sini punya gambar. Nah, di sini nih ada gambar-gambar, di mana gambar-gambar ini di sini adalah anggota tubuh. Nah, anggota tubuh kita ini, nah ketika kita akan melakukan komunikasi dengan orang lain, nah anggota tubuh kita ini seperti apa? Ya, dia bersikapnya seperti apa anggota tubuh kita? Misalnya ini mata. Ketika kita berkomunikasi dengan orang di depan kita, nah mata kita itu seperti apa atau bagaimana? Ya, bagaimana ketika berkomunikasi. Kemudian ini ada telinga. Telinga kita bagaimana juga. Kemudian di sini ada mulut.
bagaimana mulut kita ketika berkomunikasi dengan orang. Kemudian tangan. Ini ada gambar tangan kita seperti apa ketika berkomunikasi. Ada kaki, kemudian juga di sini ada apa? Ada namanya badan, ada otak, dan juga ada hati. Ini adalah organ tubuh kita. Nah, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, bagaimanakah organ tubuh kita ini ya. Nah, jadi adik-adik semuanya sekarang silahkan berdiskusi dengan teman-teman kalian, dengan kelompok kalian. Kakak kasih waktu sekitar 10 menit untuk bisa menyelesaikan diskusi ini. Silahkan kalaupun ada yang ingin ditanyakan, boleh tanya ke kakak ya. Oke, terima kasih ya. Oke, waktu 10 menit sudah cukup selesai. Oke, teman-teman nanti bisa juga presentasikan hasil diskusi kalian ya. Bagaimana ketika kalian berkomunikasi, apakah mata kalian itu menatap, melirik, ataukah terpejam, ataukah melotot seperti itu. Nah, itu silahkan adik-adik kalau memang sudah selesai, silahkan dipresentasikan. Bisa dimulai dari kelompok 1 dulu. Nah, kalau sudah selesai, silahkan kelompok 2. Atau kalau memang kelompok 2 terlebih dahulu yang selesai, boleh kelompok 2 terlebih dahulu ya, adik-adik. Oke. Ya, baiklah. Kalau sudah selesai, silahkan, dan kalian sudah presentasi. Nah, kakak akan mengajak adik-adik untuk mempraktekkan bagaimana komunikasi yang baik itu. Nah, sekarang adik-adik bisa mencari teman masing-masing, satu kelompoknya itu 3 orang ya. Kita buat praktek ya. Kenapa 3 orang? Karena 1 orang itu adalah untuk pembicara, yang kedua itu untuk pendengar, dan yang ketiga itu untuk pengamat atau observer ya. Nah, nanti ada yang berbicara nih, ada yang bercerita ya, dan ada 1 orang yang mendengarkan cerita tersebut. Nah, terus ini si pengamat itu mengamati bagaimana ketika salah satu berbicara dan yang satu itu mendengarkan, seperti apakah gitu ya, bagaimana sikap yang ditunjukkan si pendengar ketika pembicara menyampaikan ceritanya gitu ya. Begitu juga si pembicara gitu ya, apa yang dihasilkan si pembicara tersebut ya. Kemudian juga apa yang didapatkan ya oleh si pendengar tersebut. Oke, teman-teman ya, bisa ya. Pokoknya 1 jadi pembicara, kedua jadi pendengar, yang ketiga itu jadi pengamat. Itu bisa adik-adik praktekkan, dan juga itu bisa bergiliran ya, bergiliran agar satu sama lain dari ketiga ini bisa mengalami situasi atau menjadi peran tersebut sampai ketiga-tiganya mengalami peran semuanya ya, seperti itu adik-adik. Oke, baiklah. Terima kasih adik-adik, kalian hari ini sangat hebat sekali karena kalian sudah bisa berdiskusi, juga sudah menghasilkan atau bisa mempraktikkan bagaimana komunikasi yang baik. Kalian juga bisa mengamati komunikasi yang baik tersebut ya. Oke, untuk kesimpulannya hari ini adalah praktek atau komunikasi yang baik ya, itu ada manfaatnya atau keunggulannya, atau itu bisa diartikan dengan komunikasi yang baik itu. Pertama, ini ada 5 ya manfaat komunikasi yang baik. Yang pertama adalah dapat mengurangi kesalahpahaman. Itu yang pertama. Terus yang kedua,
pesan yang dibicarakan itu tersampaikan dengan jelas ya. Terus yang ketiga, pesan diterima sesuai dengan harapan. Nah, yang keempat, permasalahan dapat terselesaikan. Dan yang kelima, hubungan itu terjalin lebih erat ya. Jadi hubungan antara itu entah dengan orang tua, entah itu dengan keluarga, entah itu dengan teman-teman, dengan adanya komunikasi yang baik, semuanya bisa terselesaikan dengan baik. Terima kasih adik-adik semuanya. Untuk sesi ini, apakah adik-adik ada yang masih ingin ditanyakan? Atau ada yang masih belum dipahami? Silahkan adik-adik untuk bertanya. Ya, oke. Kalau memang tidak ada, kita akan akhiri kegiatan hari ini. Namun sebelumnya kakak akan mengingatkan adik-adik untuk kembali hadir di kegiatan rutin kita di minggu yang akan datang ya. Tentunya nanti harinya kita bisa di hari yang sama. Nah, untuk minggu depan atau untuk pertemuan nanti kita akan mengambil sesi yaitu pesan saya untuk mendukung komunikasi yang baik. Itu adalah judul sesinya. Baiklah, terima kasih banyak adik-adik. Sebelum kita tutup kegiatan ini, mari kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.